Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saiful Arif Channel yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nawaqidul wudu'i, atau perkara-perkara sesuatu yang membatalkan wudhu. Sangat penting, sangat perlu, dan menurut saya harus tahu, karena kalau nggak tahu nanti salah ya. Pernah dulu itu pengalaman saya waktu dulu itu sampai ada orang ya yang ngobrol sama saya, kamu habis menginjak apa tadi, menginjak kotoran, menginjak najis, sudah wudhu, yuk wudhunya jadi batal, wudhunya jadi batal karena menginjak najis katanya. Padahal menginjak najis atau terkena najis itu tidak membatalkan wudhu, tapi ya harus disucikan ya, yang terkena najisnya dibuang, kemudian yang badan kita yang terkena najis kita sucikan seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu atau nawaqidul wudhu oleh para ulama fikih dengan kalimat atau dengan bahasa dan nawaqid, perkara-perkara yang merusak wudhu, artinya batal. Yang tadinya memiliki wudhu, suci dari hadas kecil, kemudian karena melakukan aktivitas yang membatalkan wudhu, maka wudhunya menjadi rusak atau batal, seperti itu. Walladzi yunqidul wudu'a salah satu asya. Perkara yang membatalkan wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, baik itu berupa angin, baik itu berupa kotoran, baik itu berupa apapun ya, maka itu adalah membatalkan wudhu ya. Ada tambahan di sana, ilal mani, kecuali mani. Mani itu malah tidak membatalkan wudhu, tapi wajib untuk bersuci dari hadas besar, seperti itu. Selanjutnya, wan naumu ala ghairi hayatit tamakkun, atau wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, dan tidur tidak pada posisi yang netep. Netep itu ya netep, artinya posisi sila seperti ini, tidak ada celah atau rongga yang bisa terjadi keluarnya angin, atau katakanlah kentut seperti itu ya, tidak bisa karena rapat ya. Nah, ini ya ulama fikih ada yang mengatakan kalau orangnya itu, mohon maaf, terlalu kurus, ini tidak bisa netep. Nah, maka itu adalah satu masalah. Jadi ini adalah terjadi pada orang-orang yang umum ya, umum mu'tadilal khalqah, secara posturnya dia umum, artinya tidak kurus yang teramat sangat. Kalau kurus teramat sangat ya, mohon maaf, seperti tulang dan kulitnya saja, dia tidak akan bisa menutupi itu, maka dia tidak bisa duduk dalam keadaan tidur kemudian tidak membatalkan wudhu ya, maka dia tidak bisa. Jadi yang kedua adalah wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tapi kalau dia tidur dalam hayatil mutamakkin, keadaan orang yang bisa netep seperti ini, dia tidur bisa seperti ini, maka walaupun dia tidur, hilang akalnya, dia tidak sadar, dia tidak batal wudhunya, seperti itu ya. Itu syaratnya. Yang ketiga, wazawadul akli bisakrin au maradin ya, bisa dibaca bisukrin tapi dengan sin, nggak ada titik tiganya ya. Dan hilangnya akal bisakrin atau bisukrin ya, dengan sebab mabok. Nah, sebab mabok ya, mabok, baik itu mabok ya dengan minuman keras atau dengan obat-obat yang terlarang, maka apabila ia mabok tidak sadar, maka dia terbatalkanlah wudhunya, seperti itu ya. Atau juga dengan sebab apa? Marot itu apa? Sakit itu ada dengan junun ya, gila ya. Orang dia wudhu kemudian dia gila ya, maka dia batal wudhu.
Atau kalau tidak gila ada namanya mughma alaih atau ighma. Kalau dalam bahasa kedokteran namanya epilepsi, ya, tidak sadar dia, yang pontang-panting ke sana kemari, ya, itu membatalkan wudhunya, ya. Singkat saja, ya, itu zawalul akli, hilang akalnya hilang, nggak sadar, ya, maka wudhunya batal. Itu yang ketiga. Yang keempat, lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata bila hail, ya. Menyentuhnya seseorang atau laki-laki kepada seorang perempuan al-ajnabiyah bila hail, yang orang itu adalah orang lain, bukan mahram, ya. Bukan orang yang haram dinikah, ya, bukan orang yang haram dinikah. Kalau ibu kita, anak kita, ya, saudara perempuan kita, ya, pokoknya orang-orang yang haram dinikah, ya, maka itu tidak membatalkan wudhu, ya. Nah, terjadi kadang nih, ada yang salah paham, lah istri kita kan nggak membatalkan wudhu. Nah, istri kita itu adalah al-ajnabiyah. Kenapa dia boleh dinikah? Karena dia ajnabiyah. Maka tatkala kita bersentuhan dengan istri kita, maka wudhu kita batal, seperti itu, ya. Lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyah bila hail, dengan tanpa penghalang, kecuali ada penghalang kain, ya, ataupun ada penghalang tembok misalnya, ya. Kalau tembok nggak kategori, ya, kecuali dengan adanya penghalang, ya. Kalau ada penghalang, ya, nggak batal karena nggak bersentuhan langsung, seperti itu, ya. Itu yang keempat, lamsur rajuli al-mar'ata bila hail, al-ajnabiyah bila hail, ya. Begitu juga sebaliknya, baik itu yang menyentuh ataupun yang disentuh, dua-duanya batal, ya. Bagaimana kalau yang bersentuhan itu bukan kulit, ya, bukan kulit. Misalnya rambutnya, kukunya, ada lagi giginya. Ulama fikih itu mengatakan kalau yang tersentuh itu giginya, ya, giginya tersentuh. Kita lagi begini, tangan kita lagi menerangkan sesuatu, menyentuh giginya. Misalnya al-mar'ah al-ajnabiyah, perempuan yang orang lain itu. Maka itu tidak membatalkan, ya. La yang qudul wudu li'annahu ghairu mustahi, ya, karena itu bukan sesuatu yang diinginkan, seperti itu, ya. Ya, baik itu dengan tangan ataupun dengan kulit, ya. Misalnya nggak harus dengan lawan. Misalnya tahu-tahu kita lagi jalan, tahu-tahu kita udah wudhu, kita kesenggol pipi kita, misalkan, ya, untuk memudahkan, itu adalah misalkan. Seperti itu pun membatalkan. Kemudian masul farji kubulan, ya, kubulan waduburon, ya, masul farji kubulan, ya, atau masul farji al adami bi batnil kaffi, ya, menyentuh kemaluan, ya, anak Adam dengan batnil kaffi, dengan dalamnya telapak tangan, ya. Ukuran dalamnya telapak tangan, ya, para ulama mengatakan seperti ini. Yang tersentuh oleh tangan satu dan tangan lainnya ini, maka itu adalah batnul kaffi, ya. Kalau sininya, ya, yang di sini berarti tidak, karena tidak tersentuh, seperti ini, ya. Tidak tersentuh seperti ini. Menyentuh kemaluan, ya, anak Adam, baik itu kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, ya. Misalkan kita sedang sudah wudhu, kemudian kita menceboki, ya, anak kita habis pipis misalkan, kemudian kita menyentuh kemaluannya, ya, maka itu adalah membatalkan wudhu, ya, kemaluannya, seperti itu, ya. Terus kita lanjutkan, ya, adalah yang terakhir, ya, wa masu halqati duburihi, ya, wa masu halqati duburihi, dan menyentuh, ya, halaqah, ya, atau lingkaran daripada duburnya anak Adam, ya, itu juga membatalkan wudhu. Aneh-aneh aja, masa habis wudhu. Nah, itulah fikih itu kadang membuat redaksinya itu seperti terlihat tidak masuk akal. Tapi yang namanya fikih, ya, memang harus seperti itu, karena untuk menjaga. Kalau tidak, nanti terlalu mudah atau terlalu umum, seperti itu, ya. Itu saja, ya, ada 6 perkara yang membatalkan wudhu. Saya ringkas kembali.
Yang pertama yaitu ma kharaja minas sabilain, yang keluar dari dua kemaluan ya, atau salah satunya kemaluan depan atau kemaluan belakang. Yang ketiga an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin, tidur tidak atas posisi yang netep ya tidurnya ya. Bisa jadi tidurnya secara tidur celentang, tidur secara miring ya, ataupun tengkurap, maka itu namanya bukan hayatul mutamakin. Keadaannya tidur yang netep ya. Wa zawalul aqli bisukrin aw maradin, yang ketiga adalah hilang akal sebab dia itu mabok atau sebab marad, sebab sakit ya. Sakit itu sebabnya bisa junun, gila, ataupun sebabnya bisa dengan epilepsi. Walam surrajuli al-mar'ata, dan menyentuhnya seorang lelaki kepada perempuan al-ajnabiyah bila hail ya, sentuhan kulit ya, itu membatalkan wudu. Wa masu farjil adam bi batnil kaffi, dan menyentuh farji atau kemaluan anak Adam dengan dalamnya telapak tangan. Dan yang terakhir, menyentuh lingkaran duburnya anak Adam. Itu yang semoga bermanfaat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.